Pak Usman Larun selaku Ya, pengamat politik sosial di Aceh kan. Ini kan masyarakat Aceh sepertinya dingin tentang siapa calon pimpinan mereka ke depan. Katakanlah dalam hal ini gubernur, juga bupati, juga DPR itu tidak terlalu diperbincangkan. Ini ada beberapa orang yang muncul eh, untuk menjadi calon pemimpin atau calon gubernur ke depan. Itu bagaimana tanggapan Pak Usman? Semestinya masyarakat dan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dimiliki oleh seorang calon atau satu figur gubernur atau satu figur pimpinan Aceh ini. pertama saya melihat fokus rakyat Aceh ini memang pada capres ya, sehingga melupakan pileg dan pilkada. Padahal pileg dan pilkada itu menjadi sebuah momentum menjadi perubahan Aceh ke depan. Seharusnya kita sebagai warga Aceh, masyarakat Aceh, fokus pada persoalan diri kita, persoalan kita ini yang hari ini begitu banyak yang kemudian kita butuh seorang pemimpin yang visioner. Dia punya gagasan, gagasan itu yang kemudian bisa dia implementasikan, bisa dipahami, kemudian bisa dilihat, yang kemudian bisa didengar, yang kemudian bisa diikuti oleh masyarakat. Artinya hari ini kita butuh seorang pemimpin bukan dilihat dari popularitasnya. Kalau dilihat dari popularitas ya kita melihat ke belakang ada beberapa kali pilkada dan pemilu kita kemudian tidak menyelesaikan berbagai persoalan. Jadi ke depan Aceh 5 tahun 10 tahun ke depan kita harus punya pemimpin, calon-calon pemimpin baik di gubernur, bupati, wali kota punya konsep, punya gagasan yang kemudian mampu diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakan. Dan itulah sebuah karya yang kemudian ada berbagai persoalan yang kemudian bisa diselesaikan dengan baik. Kita Oke Pak Usman, ini kan dalam menghadirkan pemimpin, ini kan sebenarnya tugas partai politik ini untuk untuk tidak menjual kucing dalam karung. Ini bagaimana kalau Pak Usman menilai partai politik kita, termasuk misalnya partai lokal, dalam menyiapkan kader-kader pemimpin mereka? Dan apakah ini berhasil atau bagaimana? partai politik kalau menurut saya hari ini ya gagal dalam pekaderan. Dia tidak mampu melahirkan seorang pemimpin yang visioner. Malah partai politiknya hari ini dia mencari calon-calon pemimpin yang dilihat dari popularitasnya. Sebenarnya jauh-jauh hari seharusnya partai politik itu menyiapkan kader yang kemudian kader itu punya gagasan, punya kemampuan, dan kemudian dia tahu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang hari ini dibutuhkan oleh Aceh. Baik Parnas ataupun Parlo, kita perlu melihat ke arah itu dalam pengkaderan kader-kader terbaik, sehingga orang-orang yang ditawarkan kepada masyarakat itu ya orang-orang yang dilihat dari popularitas yang dibangun. Dan popularitas yang dibangun itu ya bisa saja melalui survei, bisa saja melalui media dan sebagainya yang kemudian dikenal oleh masyarakat. Tapi masyarakat kemudian tidak tahu dia punya gagasan, punya konsep. Nah, kemudian pada akhirnya itu yang dijual kepada masyarakat. Yang pada akhirnya ya masyarakat seperti memilih kucing dalam karung. Dan kemudian ada satu lagi menurut saya yang hari ini dalam menentukan calon-calon pemimpin baik itu bupati, wali kota, dan gubernur itu sering terjadi transaksional politik. Ini yang kita sayangkan sehingga berbagai persoalan yang terjadi di Aceh ya saban tahun itu tidak bisa diselesaikan. Demikian. Ya, mungkin satu lagi nih terakhir nih. Tadi kan ada penilaian bahwa ada kegagalan partai politik dalam melakukan pengkaderan pemimpin, sehingga masyarakat seperti memilih dalam karung karena ada aturan parliamentary threshold persentase untuk bisa diusul menjadi menjadi bupati atau gubernur dengan dengan beberapa kursi atau syarat yang ditentukan yang mengikat. Itu sekarang preferensi masyarakat nih mungkin di antara profil yang muncul nih, apa saran Pak?
Di antara profil yang muncul misalnya ada beberapa nama calon gubernur misalnya seperti Nasir Jamil, kemudian Muzakir Manap, kemudian ada Amin Ummah, kemudian ada Abdullah Putih, dan ada beberapa orang lain yang termasuk itu, di situ ada Muhammad Najar ya, yang kemudian kita belum melihat mereka menyampaikan gagasan mereka. Dan kebanyakan mereka sebenarnya sudah pernah menjabat ya, baik itu di legislatif dan di eksekutif. Tapi kemudian mereka masih membangun popularitas mereka ke bawah. Tapi kemudian kita tidak melihat apa gagasan mereka, bagaimana konsep 5 tahun ke depan dalam menyelesaikan berbagai persoalan Aceh yang hari ini Aceh tidak baik-baik saja di berbagai sektor. Nah, ini yang kemudian yang menjadi ragu kita, apakah Aceh ini terus akan seperti ini, yang kemudian ya pada akhirnya persoalan Aceh tidak terselesaikan, yang kemudian yang pada akhirnya tetap politisi elit yang menikmati itu. Jadi rakyat hanya memilih, kemudian setelah dipilih ya selesai di situ. Ini yang menjadi kata kunci menurut saya, yang kemudian kita sebagai masyarakat harus peduli dan kemudian harus melihat calon-calon pemimpin itu yang benar-benar dia punya kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Artinya dia punya gagasan yang kemudian bisa mampu dia melahirkan berbagai kebijakan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih.